dengan beberapa tujuan. Yang pertama tentunya untuk pengendalian banjir. Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah air di wilayah tersebut. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 56,7 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 425 hektar. Bendungan Tapin dirancang untuk mereduksi debit banjir hingga 107 meter kubik per detik. Hal ini sangat penting, mengingat Kalimantan Selatan sering mengalami banjir yang merugikan masyarakat dan infrastruktur. Baik, Bendungan Tapin adalah salah satu bendungan multifungsi atau multipurpose dam yang dibangun dengan beberapa tujuan. Yang pertama tentunya untuk pengendalian banjir. Jadi dengan pengendalian banjir ini kegiatan dan aktivitas dari masyarakat baik sehari-hari, perkantoran, di pasar, kemudian di pertanian itu tidak terhenti, dan tentunya ini akan sangat banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar atau di daerah hilirnya. Kemudian yang kedua, dengan terjaganya atau dengan terlindunginya dari bahaya banjir, tentu ini bisa menghindari atau mengurangi paling tidak kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh akibat daya rusak air. Manfaat selanjutnya dari Bendungan Tapin adalah sebagai sumber air baku yang dimanfaatkan oleh warga. Ini bisa mengaliri sampai dengan 500 liter per detik, dan tentunya ini juga bisa dimanfaatkan oleh warga di sekitar bendungan di Kabupaten Tapin. Yang ketiga, Bendungan Tapin juga berfungsi untuk mengaliri lahan persawahan sampai dengan 5.000 hektar, dan ini juga masih dikembangkan sehingga akan bisa ditambah lagi luasan-luasan yang bisa dialiri. Kemudian penanaman yang tadinya hanya 1 kali dalam 1 tahun bisa ditingkatkan menjadi 2 kali atau bahkan menjadi 3 kali. Jenis varietas yang ditanam bisa dari padi, kemudian bisa juga dari jagung, bisa juga buah-buahan dan sebagainya. Dan ini tentunya memberikan nilai tambah bagi pertanian di sekitar bendungan. Untuk Bendungan Tapin ini luasnya sekitar 425 hektar untuk area genangannya, Mas ya. Untuk genangan air itu luasnya sekitar 145 hektar, Mas ya. Sekitar itulah untuk luas genangannya. Ya, dengan amannya daerah di sekitar bendungan atau di hilir bendungan dari bahaya banjir, tentu memberikan rasa aman bagi warga untuk tinggal di sana, kemudian untuk beraktivitas. Kemudian juga ada suatu keyakinan bagi warga bahwa padi yang mereka tanam itu akan mendapatkan air. Kemudian padi yang sudah ditanam, bibit yang sudah disemai akan bisa nanti dipanen sesuai dengan rencana tanpa khawatir ada bencana banjir. Atau malah mungkin sebelum menanam saya kan yakin bahwa tersedia air yang cukup bagi petani untuk melakukan kegiatan pertanian. Bendungan ini mampu menyediakan air irigasi untuk lahan seluas 5.472 hektar. Dengan demikian, bendungan ini berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut. Bendungan Tapin juga menyediakan air baku sebesar 0,50 meter kubik per detik untuk kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah Tapin. Selain itu,
Bendungan ini juga menghasilkan listrik sebesar 3,3 megawatt yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan Bendungan Tapin dapat berfungsi secara optimal dalam mengendalikan banjir dan menyediakan air irigasi sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Bendungan Tapin yang terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki berbagai manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Bendungan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2021 dan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Bendungan Tapin menyediakan irigasi untuk lahan pertanian seluas 5.472 hektar. Sebelum adanya bendungan, petani hanya bisa menanam satu kali dalam setahun. Ya, Bendungan Tapin secara teknis kita selalu pantau. Jadi kita punya berbagai macam instrumen yang ada di bendungan. Kita pantau ketinggian muka airnya, kita pantau segala kejadian penting yang ada di sana, termasuk misalnya ada gempa, sekiranya misalnya ada hujan yang menimbulkan debit tinggi, dan ini semua untuk meyakinkan bahwa bendungan ini bisa secara teknis layak dan berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang juga perlu kita sama-sama ingat dan jaga bahwa air yang ditampung di bendungan ini datangnya dari arah hulu. Nah, air yang dari hulu ini yang kemudian tidak hanya membawa air, tapi juga membawa sedimen, membawa hal-hal lain yang dapat mengurangi usia dari bendungan. Nah, untuk itu kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan tentunya dengan dukungan masyarakat harus menjaga daerah tangkapan airnya, daerah hulunya, sehingga air yang masuk ke bendungan bisa sedikit mungkin membawa sedimen, sedikit mungkin membawa bahan-bahan yang mungkin pencemar, sehingga kualitas air maupun masa pakai dari bendungan ini bisa bertahan sesuai dengan rencana. Bendungan Tapin ini dibangun pada tahun 2015 dan selesai tahun 2020. Terus diresmikan oleh Bapak Jokowi itu di tahun 2021 bulan Februari, Mas. 2021 seperti itu. Ya, jadi di sini ada beberapa manfaat untuk Bendungan Tapin. Mungkin yang pertama yaitu untuk reduksi banjir atau untuk penanggulangan banjir, itu khususnya di daerah hilir di Kota Rantau, mampu menanggulangi banjir sekitar 107 meter kubik per detik. Terus untuk yang kedua yaitu untuk irigasi, ini ada sekitar 5.472 hektar area sawah yang ada di Kota Rantau. Terus yang ketiga yaitu untuk air baku itu 0,50 meter kubik per detik. Bendungan ini juga menyediakan air baku sebesar 500 liter per detik yang sangat penting untuk kebutuhan domestik dan industri di wilayah tersebut. Selain manfaat pertanian, Bendungan Tapin memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Bendungan Tapin selain memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, kemudian penyedia air baku, kemudian untuk irigasi pertanian, juga memiliki manfaat sebagai penyedia listrik, dan dalam hal ini punya potensi sebesar kurang lebih 3,3 megawatt. Nah, tentunya kalau ini dimanfaatkan akan sangat bermanfaat bagi
baik bagi masyarakat, kemudian juga bagi dunia usaha yang ada di sekitar itu. Bendungan Tapin berfungsi untuk mereduksi debit banjir sebesar 172,55 meter kubik per detik. Hal ini sangat penting untuk mengurangi resiko banjir tahunan yang sering merendam pemukiman dan fasilitas umum di daerah aliran Sungai Tapin. Bendungan ini berperan penting dalam konservasi air dengan menampung air selama musim hujan dan mengalirkannya selama musim kemarau. Dengan pengelolaan air yang lebih baik, bendungan ini juga membantu mengurangi erosi tanah di sekitar daerah aliran sungai. Bendungan Tapin yang terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan telah resmi dibuka dan menawarkan berbagai potensi wisata yang menarik. Bendungan ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam dari kota Banjarmasin dan memiliki 3 potensi wisata utama, alam, buatan, dan budaya. Bendungan Tapin berdekatan dengan Loksado, sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terkenal dengan keindahan alamnya. Di area Bendungan Tapin sendiri, terdapat potensi untuk pengembangan wisata buatan. Ya, dengan luas genangan yang ratusan hektar dan kemudian pemandangan yang indah, ada sumber air yang banyak, kemudian lingkungannya yang masih asri, Bendungan Tapin ini sangat ideal untuk dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata bagi masyarakat. Nah, saat ini sudah banyak warga yang datang berkunjung ke sana. Kemudian kita juga sudah siapkan sarana pendukung. Di sana ada di mana warga atau masyarakat bisa melakukan glamping, kemudian ada tempat-tempat pertemuan yang dimanfaatkan, ada ruang khusus yang kita siapkan bagi UMKM untuk nanti berjualan di sana, sehingga satu kesatuan bendungan ini bisa menjadi satu kegiatan wisata yang menyenangkan, yang menarik bagi warga. Kalau target dari apa yang kita laksanakan di Bendungan Tapin selama ini adalah bagaimana untuk membuat Bendungan Tapin ini benar-benar secara teknis layak fungsi, kemudian manfaat-manfaat yang kita targetkan itu juga terrealisasi. Jadi misalnya dengan bendungan sudah dibangun, saluran irigasinya juga kita perbaiki, kita rehabilitasi, sehingga air yang dijaga di bendungan dialirkan ke sawah bisa melalui jaringan yang baik. Kemudian dengan disiapkannya air baku dari bendungan, kita siapkan juga jaringan di bawahnya. Jadi ada sistem air baku yang kita siapkan di bawah, di Bendung Linuh namanya, untuk bisa mengolah air yang dialirkan melalui Bendungan Tapin untuk kemudian bisa disalurkan pada masyarakat. Saya kira seperti itu. Ya, tentunya harapan kami adalah bendungan ini bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya dan juga pada masyarakat untuk turut serta menjaga apa yang sudah dibangun. Jadi jika misalnya datang berwisata ke bendungan, mari kita jaga lingkungan dengan baik, dengan tidak membuang sampah, dengan tidak mencemari perairannya, dengan menjaga lingkungan yang sudah ada di sana, tidak menebang pohon. Ini banyak sekali pohon yang kita tanam di sana dan semuanya tentunya untuk kepentingan kita semua. Jangan sampai yang sudah ditanam, sudah dibuat, sudah dibangun, itu kemudian tidak terjaga, diusili oleh tangan-tangan jahil dan memberikan dampak yang tidak baik. Meskipun saat ini belum dibuka untuk umum, kedepannya bendungan ini diharapkan menjadi lokasi wisata keluarga yang menarik. Selain itu, Bendungan Tapin juga menawarkan wisata budaya.
warga suku Dayak Maratus di sekitar bendungan masih melaksanakan tradisi Arok Ganal, serangkaian upacara adat sebagai rasa syukur atas hasil panen. Tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya lokal. Dengan dibangunnya Bendungan Tapin ini tentunya akan dapat memberikan dukungan yang positif sekali bagi pengembangan ekonomi, khususnya di Kabupaten Tapin dan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga dan gerbang menuju Ibu Kota Nusantara.